Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, man lam yarham saghirana wa lam ya'rif syarafa kabirina. Tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, para pemuda, adik-adik, kita sayangi semuanya. Kemudian yang kita hormati pengurus Masjid Al-Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, tuan-tuan guru kita, imam, qari kita, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 20 menit menjelang salat tarawih. Tema kita pada malam hari ini adalah urgensi persatuan umat. Ayatnya dibacakan oleh guru kita tadi, wa'tasimu bihablillah jami'an, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, in tamassaktum bihima, kalau kamu pegang teguh yang dua ini, lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kalau kita tidak paham Al-Quran, tidak mengerti hadis, kemana kita pergi? Ati'u Allah Ta'ala kepada Allah, lihat Al-Quran. Wa ati'ur Rasul Ta'ala kepada Rasul, lihat sunnah Nabi. Jika tidak paham, wa ulil amri minkum, maka bertanyalah kepada ulama. Itu yang disebut dalam hadis, al-ulama warathatul anbiya. Kita tidak langsung kembali kepada Al-Quran, karena ada ulama yang mengerti bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran. Lau da'a minni iqalu ba'iri, seandainya hilang tali ontaku, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lawajadtuhu fil Quran, pastilah aku akan menemukan, mendapatkannya dalam Al-Quran. Sampai-sampai tali onta yang hilang pun dia temukan dalam Al-Quran. Lalu mengapa kita tidak menemukan jawaban atas segala problematika masalah keumatan? Karena sesungguhnya kelemahan akal kita. Innallaha la yaqbidul ilma intizan, Allah tidak mencabut ilmu seperti tercabutnya akar pokok kayu dari tanah. Wa innama, tapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama, bimautil ulama, dengan matinya para ulama. Meninggal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai hari ini belum tergantikan bagaimana ilmu pengetahuannya. Meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan belum tergantikan bagaimana kehebatan ilmunya. Meninggal Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, bagaimana keindahan tulisan sastranya, bagaimana tafsir Al-Azharnya. Ini semua adalah bagaimana cara Allah mencabut ilmu, sehingga di akhir zaman tinggallah juhala, orang-orang yang jahil, aftau bi ghairi ilmin, kemudian mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Alhamdulillah hari ini kita masih berpegang teguh. Nah, tentang persatuan umat ini, kita malam ini melihat beraneka ragam. Bangunan ini ada lantai, ada tiang, atap-atap, ada kubah. Ini menjadi indah karena ada keberaneka-ragaman. Tuan guru kita, qari kita tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ada lagu nahawan, ada sika, ada soba, ada ras, ada jaharka. Itu yang membuat suara itu menjadi indah. Kalau satu saja maka tidak indah. Maka orang yang mengerti persatuan umat bukan disatukan umat ini menjadi satu, tapi dia menjadikan kita satu arah. Inilah yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ta'addud al-wasilah wahdatul ghayah. Jalannya macam-macam, tapi tujuannya tetap satu. Sama ketika kita sampai pada malam hari ke masjid yang besar ini, ada yang datang naik mobil, ada yang datang naik kereta api, ada yang datang naik pesawat, ada yang datang naik ojek, semuanya sampai. Kita tidak mempermasalahkan kita datang naik apa, tapi yang kita jadikan tujuan adalah satu. Begitu juga wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dari jalan tali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi itu orang Arab, Quraisy.
Ada sahabat Nabi itu orang Arab tapi tidak Quraisy. Inilah orang-orang Madinah yang disebut dengan Ansar, seperti Sa'ad bin Rabi', seperti Mu'adz bin Jabal. Ada sahabat Nabi itu yang bukan orang Arab dan dia orang Nubia. Mesir di atas, Libya di samping, Tunisia, kemudian di bawah Libya, di bawah Mesir ada Sudan, dan satu kota negeri perbatasan antara Sudan dengan Mesir disebut dengan Nubia. Itulah kampungnya Bilal bin Abi Rabah. Lalu kemudian ada sahabat-sahabat yang berasal dari Habasyah, yaitu Ethiopia, Abyssinia. Mereka adalah orang-orang berkulit hitam dari Afrika, dan sahabat Nabi pernah hijrah ke sana. Ada pula sahabat dari ujung namanya kita sudah tahu asal dasar kampungnya dari mana. Salman Al-Farisi. Farisi menunjukkan dia bukan orang Arab tapi dia orang Persia. Ada orang Arab Quraisy, ada orang Arab bukan Quraisy, ada orang Nubia, ada orang Habasyah, ada orang Persia. Ada pula sahabat Nabi bernama, dialah yang masyhur, Suhaib Ar-Rumi. Rumi menunjukkan bahwa akhir namanya dia berasal dari Rom. Satu surat dalam Al-Quran, surat Ar-Rom, Roma sekarang. Lalu kemudian ada sahabat Nabi itu yang berasal, bahkan dia menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Sofiyah, nama ayahnya Huyai, nama kakek datuknya Akhtab, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, dan dia orang Yahudi. Kemudian ada pula yang berasal dari Koptik, yaitu suku asli Mesir. Dia adalah seorang perempuan bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan ada seorang laki-laki Yahudi bernama Husain. Lalu kemudian dia masuk Islam di awal-awal hijrah Nabi Muhammad SAW. Dirubah Nabi namanya menjadi Abdullah, nama bapaknya Salam, Abdullah bin Salam. Ada pula seorang laki-laki dari Yaman datang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Laki-laki itu bernama Abdus Syams, Abdu hamba Syams, matahari, hamba matahari. Ini nama tidak baik, diganti Nabi menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar, nama kampungnya Daus di Yaman. Nama lengkapnya Abdurrahman ibnu Sakhar Ad-Dausi. Tapi ini juga nama ini baik, tapi karena selalu membawa anak kucing lalu dipanggil dengan ya Abahir. Nabi yang memanggil dia, dikenal dengan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada Arab Quraisy, ada Arab tidak Quraisy, ada yang berasal dari Nubia, ada yang berasal dari Abyssinia, Habasyah, Afrika, ada yang berasal dari Roma, ada yang berasal dari macam-macam negeri. Menunjukkan bahwa sahabat Nabi itu beraneka ragam, dan Nabi tidak pernah mengucilkan mereka karena suku mereka. Nabi mengajarkan, inna khalaqnakum min dzakarin, kamu diciptakan dari laki-laki, wa unsa, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kamu bersuku-suku, wa qabaila, berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, lalu kemudian dibersihkan Ka'bah dari berhala, diambil satu lukisan di dalam, lukisan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengundi anaknya di antara Ismail dengan Ishak, siapa yang agaknya akan disembelih, maka diundi. Ini semua cerita bohong, palsu, dusta. Lalu kemudian diperintahkan bakar, karena khawatir nanti di akhir zaman orang akan menyembah lukisan Nabi Ibrahim ketika mengundi anaknya. Padahal penyembelihan Ismail bukan karena undian, tapi karena mimpi. Kedatangan Nabi Muhammad meluruskan pemahaman yang keliru, dibakar itu lukisan. Lalu kemudian setelah bersih, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum menceritakan bagaimana 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, yang terbuat dari tulang, yang terbuat dari tepung sekalipun dibersihkan dari Masjidil Haram. Setelah itu Nabi memerintahkan Bilal bin Abi Rabah naik ke atas mimbar, naik ke atas Ka'bah. Wahai Bilal, kumandangkan azan. Azan pertama berkumandang di atas Ka'bah, dikumandangkan oleh orang bukan Arab Quraisy tapi yang berkulit hitam. Sampai-sampai apa kata orang musyrik jahiliyah ketika itu belum lagi Islam, aku bersyukur kepada Allah, bapakku sudah mati sehingga dia tidak melihat burung gagak naik ke atas Ka'bah, menghina orang berkulit hitam bernama Bilal bin Abi Rabah. Mengapa Nabi tidak memerintahkan Sayyidina Ali yang naik ke atas? Ali naik ke atas, engkau yang mengumandangkan azan, suaranya bagus. Ali sepupunya, ayah Nabi bernama Abdullah, ayah Ali bernama Abu Talib, keduanya nama-nama anak Abdul Muttalib.
Seandainya dia yang naik ke atas, orang akan berkata dia naik ke atas karena keluarga Nabi, dia naik ke atas karena darah Quraisy mengalir. Ali anak Abdul Muttalib, anak Ali anak Abu Talib, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Tapi saat itu yang diperintahkan naik ke atas adalah Bilal. Nabi ingin menunjukkan orang mulia bukan karena darahnya, orang mulia karena keimanannya. Bilal yang ketika itu perutnya ditimpa batu besar, dibuka jubahnya, menempel kulitnya yang tipis ke atas pasir yang panas, dan dia hanya berteriak dengan satu teriakan, Ahad, Ahad, Esa, Tunggal, tak berbilang, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid, dia tak beranak, walam yulad, dia tak diperanakkan, dia tidak keluar dari rahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak satu pun yang setara dengan dia. Diambil anak-anak kafir musyrik yang berada di kota Makkah, diberikan tali temali, mereka ikat Bilal bin Rabah, mereka bawa berkeliling kota Makkah, tapi Bilal tetap berkata Ahad, Ahad, tak bergoncang imannya, tak bergeser keyakinannya. Itu yang membuat dia mulia. Sampai akhirnya Nabi memanggil Bilal, Ta'al ya Bilal, mari kemari wahai Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan terompah selopmu dalam surga. Aku dengar suaranya bergesek di dalam surga. Andai Nabi memanggil Umar, hai Umar, aku dengar suara sendalmu dalam surga, orang akan berkata, Umar didengar Nabi karena dia Quraisy, Umar karena dia mertua Nabi, ayah Hafsah istri Nabi, Umar karena dia orang hebat. Tapi yang dipanggil Nabi ini hamba sahaya, berkulit hitam, miskin, susah, budak, tapi Nabi memuliakannya. Itulah yang membangkitkan semangat umat Islam. Kita jaga persatuan, tidak lagi saling membanggakan antara orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa. Kita semuanya disatukan dalam bingkai kerangka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu yang membuat kita agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namut, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan menghadap Allah. Dengan itu juga kita akan mati dalam husnul khatimah. Dengan itu juga kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Dengan kalimat itu juga kita akan bersama dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urgensi persatuan umat. Sebelum berbicara tentang daulah Islamiyah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelum berbicara tentang hukum potong tangan, as-sariqu was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Sebelum bercerita tentang zina, az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk mereka 100 kali. Sebelum bercerita tentang hukum, sebelum bercerita tentang apapun, yang pertama kali dirangkul Nabi adalah persatuan umat. Terjadi gesekan-gesekan antara suku, sampai akhirnya ada seorang perempuan yang mencuri. Perempuan itu bernama Fatimah, nama ayahnya Aswad, Fatimah bintil Aswad. Lalu ketika dia mencuri harus diterapkan ini hukum berlaku pada siapapun. Akhirnya mereka melobi, tapi mereka tidak berani menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu hebatnya haibah kemuliaan Nabi. Tapi mereka mendekati orang yang dekat dengan Nabi. Laki-laki itu bernama Usama ibnu Zaid. Zaid anak angkat Nabi. Sampai-sampai mereka berkata, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Turun ayat, maka ana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad bukan bapak kamu, walakin Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Anaknya kesayangan Nabi, dia adalah Usama ibnu Zaid yang diangkat menjadi panglima perang pada saat usia 18 tahun. Lalu kemudian datang Usama menghadap Nabi, ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan bernama Fatimah dan dia anak kepala suku. Kira-kira bisa tidak hukuman potong tangan diturunkan, direndahkan? Karena kalau dipotong anak kepala suku akan jatuh derajatnya, hilang kewibawaannya. Merah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahlaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimus syarif, kalau yang mencuri itu orang yang lemah. Idza saraqa fihimud dhaif, dhaif, lemah. Kalau yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata, aqamu alaihi al-had, mereka tegakkan hukum. Wa idza saraqa fihimus syarif, wa idza saraqa fihimus syarif, tapi kalau yang mencuri itu orang yang mulia, syarif, yang agung, tarakuh, mereka tinggalkan.
inilah yang membuat, wallahi kata Nabi, demi Allah, lau saraqat Fatimah bintu Muhammad, jangankan Fatimah anak si Aswad, jangankan Fatimah anak kepala suku itu, andai Fatimah anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Prinsip persamaan, prinsip kesamaan hukum di hadapan hukum. Hukum dilambangkan hari ini sebagai seorang perempuan yang memegang neraca sama tinggi dengan mata tertutup, artinya dia tidak melihat. Itu yang dijalankan sejak 14 abad. Hari ini kita tidak boleh diguru-gurui oleh siapapun, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan persamaan, urgensi persatuan umat. Umat ini disatukan oleh satu kalimat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, terjadi juga gesekan di antara para sahabat. Nabi satukan mereka, tidak menyatukan sukunya, tidak menyatukan warna kulitnya, tapi yang disatukan adalah bagaimana memahamkan bahwa perbedaan menjadi kekayaan. Suatu ketika dua orang sahabat pergi musafir. Dalam perjalanan panjang itu mereka tidak menemukan air, sehingga air hanya cukup untuk minum saja. Sampailah pada akhirnya mereka harus bertayamum. Selesai tayamum mereka pun sholat. Selesai sholat mereka lanjutkan perjalanan. Tapi kemudian mereka menemukan oase, kolam air di tengah gurun pasir. Satu sahabat mengulangi sholatnya dan dia berwudu, karena menurut ijtihadnya tadi sholat dengan tayamum, sekarang sudah ada air, mengapa sholat tidak pakai air? Akhirnya dia bertayamum, dan setelah itu dia sholat lagi dengan wudu. Tapi sahabat yang satu lagi tidak mengulang sholatnya, karena menurut pemahamannya sholatnya dengan tayamum sudah sah, sehingga dia tidak perlu mengulang sholatnya sampai 2 kali. Dan mereka tidak berkelahi gara-gara itu, mereka tidak saling membid'ahkan, mereka tidak saling menyalahkan. Lalu setelah selesai itu mereka kembali menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bertanya, menceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, dalam suatu perjalanan panjang kami tidak menemukan air, kami bertayamum, setelah itu kami menemukan oase air, dan kami pun mengulang salat. Saya mengulang, teman saya tidak. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasul menjawab, engkau yang salat dengan tayamum tidak mengulang salatmu, laqad asabta sunnah, kau sudah melakukan perbuatan sesuai dengan sunnah. Sedangkan engkau wahai orang yang melaksanakan salat dengan tayamum 1 kali, dengan wudu 1 kali, falaka ajrani, kau dapat 2 balasan pahala. Pahala pertama karena engkau salat dengan tayamum, pahala kedua karena engkau salat dengan wudu. Kedua-duanya benar. Begitulah Nabi menjaga persatuan umat ketika terjadi perbedaan di antara mereka. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ini kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada satu negeri bernama Bani Quraizah. Jangan kalian salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Nabi pesankan kepada pasukan, hai pasukan, kalian akan bertolak dari kota Madinah menuju Bani Quraizah, jangan salat asar kecuali nanti setelah sampai di Bani Quraizah. Tapi tak berkata lain, sampai di tengah jalan waktu salat sudah masuk. Sahabat terpecah 2. Yang pertama mengatakan kita mesti salat di tengah jalan karena waktu sudah masuk. As-salatu ala waqtiha, salat tepat dalam waktunya. Tapi yang satu lagi berkata, kita mesti salat di Bani Quraizah karena Nabi berpesan tidak boleh salat asar kecuali di Bani Quraizah. Sahabat terpecah 2. Lalu kemudian setelah selesai urusan di Bani Quraizah, mereka pulang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menceritakan kisah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami ikhtilaf di tengah jalan. Sebagiannya salat di jalan karena waktu salat sudah masuk, tapi sebagiannya lagi menunda sampai di Bani Quraizah karena engkau berpesan jangan salat kecuali di Bani Quraizah. Kata Nabi, keduanya benar. Aku katakan jangan salat asar ke Bani Quraizah, jangan salat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraizah. Maksudnya percepatlah perjalanan kalian dari Madinah sehingga ketika masuk waktu asar kalian sudah berada di Bani Quraizah, salat asarlah di Bani Quraizah. Tapi kalau waktu masuk sudah, maka kalian salat di tengah jalan pun sah. Kedua-duanya benar, kedua-duanya sama-sama salat, kedua-duanya sama-sama mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita ada berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Islam Persis, ada Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada Al-Jamiyatul Wasliyah, ada Front Pembela Islam, ada macam-macam. Itu semua masih Ahlus Sunnah wal Jamaah.
itu hanyalah organisasi sosial kemasyarakatan bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan mendirikan rumah sakit, di bidang dakwah mengirim para dai, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi umat, sehingga umat menjadi bangkit. Termasuk Masjid Istiqlal mengakomodir semuanya. Salat tarawih ada yang 8 rakaat ditutup dengan witir 3, 11 rakaat. Setelah itu gelombang kedua yang 20 rakaat ditambah dengan witir 3, 23 rakaat. Kedua-duanya diterima di masjid ini, menunjukkan kita ada hal-hal prinsipil yang kita mesti bersatu di dalamnya. Nata'awan fima tafaqna, mari kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita berbeda pendapat. Mari kita berlapang dada. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna, pada perkara-perkara yang kita ada perbedaan, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Wa nata'adzar fima ikhtalafna wa nata'awan fima tafaqna, tapi pada perkara-perkara yang memang itu baik, maka kita bekerja sama. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalau kalian berkelahi maka kamu akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kalian akan kehilangan semangat. Wasbiru, bersabarlah. Kenapa sabar di ujung? Karena banyak orang yang tidak sabar ketika melihat perbedaan-perbedaan. Tidak ada kesabarannya melihat saudaranya. La tanaza'u, jangan berkelahi, jangan bertikar, jangan bertikai. Fatafshalu, kalian akan gagal dalam urusan kalian di masa akan datang. Wa tadhhabu rihukum, kalian akan kehilangan semangat, spirit. Akhirnya kalian bercokol, bertikai, berkonflik. Wasbiru, bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, malam ini kita sabar menerima perbedaan. Malam ini kita sabar menerima beberapa hal-hal furu' yang kita tidak sependapat, tapi kitanya semuanya sepakat bahwa salat isya berjamaah, mendengarkan tazkirah tausiah, salat tarawih berjamaah. 20 menit telah berlalu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.